Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat perlindungannya kita bisa berkumpul pada media virtual ini pada siang ini guna untuk melakukan diskusi kecil mengenai karakteristik konsili, yang dimana pada minggu lalu kita sudah membuat makalah tentang karakteristik konsili. Ada baiknya sebelum melakukan kegiatan ini kita awali dengan doa. Kepada Kak Igren, saya Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada sore hari ini, dalam presentasi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas perlindungan dan berkat serta rahmat yang Engkau telah berikan kepada kami dari tadi pagi sampai sore hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan presentasi, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kak Igren. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja diskusinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya mengenai karakteristik konseli. Beberapa gejala yang terjadi dari klien krisis seperti yang bersifat tertutup, emosional, kurang mampu untuk berpikir rasional. Nah, pertanyaan dari saya, bantuan atau solusi seperti apa yang dilakukan untuk membantu klien dalam menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Dervina Yuvita dengan bunyi pertanyaan, beberapa gejala yang terjadi dari klien krisis seperti bersifat tertutup, emosional, kurang mampu untuk bersifat rasional. Pertanyaannya adalah, bantuan atau solusi seperti apa yang dilakukan untuk membantu klien dalam menghadapi permasalahan tersebut? Untuk membantu klien yang dalam menghadapi masalah klien krisis seperti bersifat tertutup, emosional, kurang mampu bersifat rasional, yang dapat dilakukan untuk membantu klien tersebut adalah dengan banyak memberi motivasi, dapat memahami klien, termasuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari, mencari tahu apa penyebab dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, serta yang paling penting adalah sebagai orang yang membantu klien, harus menghargai klien saat berbicara dan menunjukkan rasa empati saat mendengarkan klien dalam mencurahkan segala isi hati. Sekian. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban tersebut? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kakak Dervina Yovita dengan pertanyaan, mengapa gejala mengenai yang terjadi karena klien krisis seperti bersifat tertutup, emosional, kurang mampu untuk berpikir rasional? Pertanyaannya, bantuan atau solusi seperti apa yang dilakukan untuk membantu klien dalam menghadapi masalah tersebut? Menurut saya solusi yang tepat itu yang pertama, konselor harus mendekatkan diri dengan konselor secara ramah atau halus. Yang kedua tuh, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk melaksanakan relaksi. Yang ketiga tuh, konselor harus mencari nilai positif dari setiap kejadian yang terdapat dalam diri klien. Dan yang keempat, mengajak konselor agar ia bisa belajar, meningkatkan kesabarannya. Dan yang kelima, ini yang paling terpenting, yaitu menyuruh klien untuk berdoa. Terima kasih. Apakah Saudara Dervina Yovita puas dengan jawaban yang saya tambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak Yohana dan Kakak Sarlina Balok. Terima kasih untuk teman kita Dervina Yuvita yang sudah bertanya, dan teman Netsimoni dengan Sarlina Balok yang sudah menjawab, dan jawabannya sangat membantu. Pada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Baik, di sini saya ingin bertanya dengan bunyi pertanyaan. Coba teman-teman jelaskan tujuan dari konseli sukarela, konseli terpaksa, konseli enggan, konseli bermusuhan, dan konseli krisis. Terima kasih. Baik, saya atas nama Astira Laga ingin menjawab pertanyaan dari Kakak Margaret Tefna, yaitu tujuan dari klien sukarela. Yang pertama adalah untuk memperoleh informasi dan mencari penjelasan tentang lanjutan studi, karir, dan tentang masalah yang sedang dialami oleh klien tersebut. Yang kedua, klien terpaksa. Tujuan dari klien terpaksa adalah dapat menimbulkan perubahan perilaku pada klien sehingga dirinya dapat mencapai kriteria manusia yang memiliki pendirian yang matang. Yang ketiga, tujuan dari klien enggan adalah konselor perlu menyadarkan kekeliruannya klien dan menjelaskan secara bijak tentang sesuatu yang dimaksud dengan proses yang akan dilakukan konseling. Sebab kebanyakan klien enggan tidak mau mendatangi konseling dan menolak bantuan konselor. Yang kedua, memberikan kesempatan agar dibimbing oleh orang lain atau mencari lawan bicara yang lain. Yang ketiga, tujuan dari klien bermusuhan. Dalam hal ini, konselor harus meyakinkan dan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan dengan klien dalam beberapa hal, yaitu perbedaan latar belakang, norma, dan nilai yang dimiliki. Konselor yang dapat menerima klien secara positif dengan sikap ramah, hangat, dan penuh perhatian akan memberikan dampak positif kepada klien. Jadi, tujuannya adalah supaya klien merasa bahwa dia benar-benar diterima, dipahami, dan merasa bahwa konselor benar-benar siap membantunya. Yang kelima, tujuan dari klien krisis, yaitu agar klien dapat menerima kesedihannya secara wajar. Yang kedua, agar klien dapat mengapresiasikan atau mengungkapkannya dengan bebas segala rasa kesedihannya. Yang ketiga, menghilangkan ingatan terhadap sesuatu yang dialami atau masalah yang dia sedang hadapi. Yang keempat, membentuk lagi lingkungan yang baru yang dapat melupakannya terhadap masalah tersebut. Yang kelima, membentuk relasi atau kawan atau sahabat yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Astira Laga yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Igren dan jawabannya sangat membantu. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pula kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya. Pertanyaan yang pertama, mengapa untuk menjadi seorang Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Astiala Laga ingin bertanya, apa yang terjadi jika klien menaruh harapan terlalu tinggi terhadap proses konseling, sedangkan kenyataannya konseling tidak dapat memenuhi harapan tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Asti. Menurut saya, jika klien atau konseling itu menaruh harapan terlalu tinggi terhadap proses konseling, sedangkan kenyataannya konseling tidak dapat memenuhi harapan tersebut, menurut saya klien atau konseling akan merasa kecewa. Perputusan hubungan antara konseli dengan konselor. Berikutnya, pada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan waktunya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya. Saya menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa untuk menjadi seorang konseling harus memiliki kriteria atau standar pendidikan dengan kualitas yang baik? Pertanyaan yang kedua, sering terjadi harapan klien terlalu tinggi terhadap konseling sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Oleh sebab itu, bagaimana cara seorang konseling dalam menanggapi hal tersebut agar klien tidak merasa kecewa atau putus asa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohana Nikimolni. Yang pertama, baik untuk seorang konselor harus memiliki kriteria atau standar pendidikan dengan kualitas yang baik agar seorang konselor dapat bekerja secara profesional. Di sini yaitu kualitas kepribadiannya dan juga standar pendidikannya, hingga proses konseling dapat berjalan secara efektif. Jadi, yang kedua tadi, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu seorang konselor harus bisa mengkonseling klien secara efektif, karena harapan dari klien terhadap konseli adalah bisa mendapatkan informasi yang detail, proses konseling yang dapat memecahkan suatu masalah, atau solusi persoalan mengenai masalah pribadi seperti menghilangkan kecemasan atau masalah-masalah lain. Jadi di sini konselor harus bisa bekerja secara profesional untuk menjawab harapan dari klien. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk Kak Delvina Yovita yang sudah menjawab. Selanjutnya saya berikan juga kesempatan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan konseli agar ia dapat mengembangkan kepribadian diri yang diharapkan dapat menunjang dalam proses konseling. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tessa dengan bunyi pertanyaan, bagaimana upaya yang dapat dilakukan konseli agar ia dapat mengembangkan kepribadian diri yang diharapkan dapat menunjang dalam proses konseli, yaitu dengan cara menyediakan kondisi di mana dapat menolong klien agar bisa mengembangkan kekuatan psikologis untuk mengevaluasi perilaku dan bisa mendapatkan perilaku yang lebih efektif. Terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Kak Igriana yang sudah menjawab. Selanjutnya saya juga ingin bertanya. Saya akan bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses konseling jika seorang konselor berpendidikan S1 bimbingan konseling, sedangkan konseli yang dilayaninya itu hanya berpendidikan atau tamatan S2 bahwa ada ragam atau macam konseli.
ada yang namanya konseling terpaksa. Pertanyaan saya, apa yang membuat konseling tersebut ingin melakukan konseling padahal dia itu sudah dipaksa atau tanpa keinginannya sendiri? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Febi. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut saya dalam menghadapi situasi seperti di atas yang telah dijelaskan oleh Kak Febi, tidak menjadi hambatan dalam melakukan konseling. Proses konseling masih bisa dilakukan, karena walaupun konseli hanyalah tamatan sekolah dasar, tentunya konseli tersebut memiliki pemahaman dasar mengenai dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Setelah tamat sekolah dasar, konseli memasuki masa remaja, dan pada masa inilah merupakan bagian dari layanan konseling, di mana konselor membantu konseli dalam mengembangkan pertumbuhan secara optimal. Untuk pertanyaan kedua, seperti yang kita ketahui, bahwa konseli terpaksa ini datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri, akan tetapi atas dorongan dari luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan konseli datang pada konselor, walaupun terpaksa adalah dorongan dari pihak luar yang kuat, seperti dari keluarga, guru, maupun teman-teman, yang tentunya tidak menerima penolakan dari konseli, yang kemudian berdampak pada keterpaksaan dari konseli untuk menemui konselor tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Kak Teresia Claritaria yang sudah menjawab, dan jawabannya sangat membantu bagi saya. Selanjutnya, pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Maaf Kak, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri saja diskusi kita pada sore hari ini. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.